Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kembali pada hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan beri mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hamba yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasai 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Terima kasih untuk kesetiaan Anda mendengarkan firman Tuhan dan renungan dari saya. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa berpikir jelek atau berprasangka buruk terhadap orang lain dapat menimbulkan berbagai persoalan di dalam hidup pribadi maupun hidup bersama. Orang yang ketiga yang menerima 1 mina, dia berprasangka buruk terhadap tuannya dan dia tidak mengembangkan mina itu. Kadang prasangka buruk terhadap orang lain membuat kita tidak minat lagi untuk memperhatikan apa yang menjadi nasihat dari orang itu. Apa yang menjadi harapan dari orang itu terhadap diri kita. Ada orang yang pernah mengatakan, ketika kita hanya bisa melihat kelemahan orang lain, ketika kita hanya bisa membicarakan kelemahan orang lain, segala berkat yang kita terima akan hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dengan berpikir negatif terhadap orang lain, kita mematahkan semangat kita untuk bertumbuh dan berkembang.
Dengan berpikir negatif terhadap orang lain, kita akhirnya mengambil jarak dan kurang memberi perhatian terhadap orang tersebut. Maka pada hari ini, kita diajak oleh Tuhan untuk bersyukur bahwa kita masih diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Dan bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan dapat kita kembangkan dalam kehidupan kita agar berbuah limpah bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita buang jauh-jauh rasa berprasangka jelek terhadap orang lain. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Kalian dipanggil, kalian disatukan oleh Tuhan agar kalian bisa berkomunikasi, agar tidak ada salah paham, tidak ada misunderstanding di antara kalian. Maka dibutuhkan bagaimana kerjasama antara kalian untuk bisa memahami, untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Karena Tuhan menyatukan Anda agar Anda bisa bertumbuh dan berkembang, menjadi berkat bagi suamimu, menjadi berkat bagi istri dan keluargamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita juga diajak untuk memiliki semangat juang yang tinggi serta kesetiaan. Kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Bagaimana kita memiliki semangat tanggung jawab itu? Dan kita dituntut kesetiaan dalam mengemban segala tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Anda dan saya. Sehingga ketika Tuhan datang menuntut pertanggungjawaban dari kita, kita akan bersuka cita dan mempertanggungjawabkan apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kata-kata Tuhan akan sampai kepada kita, "Hai hamba yang setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan engkau tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita berjuang untuk meninggalkan pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain. Semua orang ingin dihargai, semua orang ingin didukung. Maka mari kita saling menghargai satu sama lain. Kita saling mendukung satu sama lain. Kalau ada salah paham, mari kita bicarakan secara baik-baik. Sehingga tidak ada prasangka buruk dalam pikiran kita atau hati kita terhadap orang lain. Tuhan menghendaki agar kita bertumbuh dan berkembang dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak talenta yang Tuhan berikan. Maka pergunakan secara baik talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk pertumbuhan kepribadian kita dan membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk berkat demi berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau mempercayakan kami begitu banyak talenta yang ada dalam hidup kami masing-masing. Bantulah kami Tuhan, agar kami mengembangkan talenta kami dan tidak mematikan talenta orang lain, tetapi saling mendukung satu sama lain, agar talenta-talenta dalam diri kami semua berbuah limpah demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan, agar mereka tetap semangat untuk terus mengembangkan hidup mereka, karena Engkau Allah yang selalu mendampingi perjuangan hidup kami semua. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.